penciptaan itu ternyata tiada henti. Tidak ada titik henti proses penciptaan. Makanya orang-orang fisika juga mengatakan bahkan alam semesta ini sebetulnya tidak pernah berhenti berkembang. Jadi bumi ini, alam semesta ini terus mengembang. Terus mengembang. Kita tidak melihat kejadian apa-apa di sekitar bumi kita. Padahal sebetulnya ya, laporan dari teleskop yang dipasang di luar angkasa, mereka melaporkan ternyata begitu banyak kejadian di sana. Bahkan yang disebut dengan kematian bintang, kemudian bagaimana bintang-bintang yang mati itu ditelan oleh lubang hitam, bagaimana massa yang masif itu meledak, bahkan itu terus-menerus terjadi. Cuman ya alhamdulillah ya, kejadian itu tidak disaksikan dekat dengan bumi kita, sehingga kita di sini merasa aman, nyaman, seakan-akan bahwa bumi ini statis. Padahal sebetulnya alam semesta ini terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu maka proses penciptaan itu terjadi setiap saat, tiada henti. Jadi setiap saat dalam hidup adalah saat penciptaan. Tiada henti. Dan semesta ini berkelimpahan tiada batas. Jadi oleh karena itu ada kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Ya, bumi ini sebetulnya cukup buat semua orang yang bersyukur. Tapi bumi ini mungkin saja tidak cukup bagi satu orang yang serakah. Oleh karena itu maka jangan khawatir para sahabat. Berapapun penduduk bumi ini ya yang datang dilahirkan, tentu saja ya sang pemilik semesta sudah tahu bagaimana cara untuk mencukupi semua kebutuhannya. Yang paling penting kita bisa menggunakan pikiran dan perasaan kita selalu positif. Apalagi kalau pikiran dan perasaan kita itu bisa melampaui 51%, tentu saja ya semakin volume pikiran dan perasaan kita semakin positif, maka hal yang positif akan semakin datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Itu yang disebut dengan keberlimpahan. Oleh karena itu, ya, mari kita ajukan sesuatu permohonan dengan jelas, ya, lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi barangkali kita sering mengatakan, kok ya permohonan saya tidak dikabul. Mungkin saja, ya, apa yang kita ajukan itu permohonan kita ini kurang jelas, ya. Artinya tidak diperjelas ya di pikiran dan perasaan kita. Segala sesuatu yang kita dambakan akan datang kepada kita kalau itu sudah diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Diperjelas di pikiran dan perasaan kita. Bagaimana cara memperjelas itu? Itu yang akan saya sampaikan saat ini. Ya. Jadi dalam episode kita kali ini akan dijelaskan betapa mudahnya memperoleh uang. Betapa mudahnya memperoleh kesehatan. Betapa mudahnya bisa mencapai karir yang kita inginkan. Betapa mudahnya kita bisa melakukan usaha. Betapa mudahnya kita bisa memiliki hubungan dengan kekuatan cinta. Semua itu sebetulnya sangat mudah kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya. Oleh karena itu maka dalam episode yang kelima ini akan dijelaskan rahasia mudah, langkah-langkahnya. Proses penciptaan ini seperti apa? Bagaimana cara mewujudkan segala sesuatu keinginan kita, bahkan keinginan yang spesifik sekalipun. Di sini ya akan diberikan rahasia untuk memperoleh yang diinginkan atau untuk mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Memperoleh yang kita inginkan atau mengubah sesuatu yang tidak kita inginkan, sebetulnya prosesnya sama saja. Semua ada di pikiran dan perasaan kita. Ya, itu. Baik ya. Nah, kembali kepada proses penciptaan. Bagaimana proses penciptaan? Kembali lagi para sahabat. Kita harus kembali mendudukan bahwa dalam Quran surat Al-Fatihah Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah dan Allah adalah Rabb bagi sekalian alam. Jadi kalau alamin itu dalam bahasa Arab itu sering diartikan berasal dari kata alamat. Jadi alamat itu adalah ciri. Karena apa? Semua yang di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, menandakan keberadaannya, menandakan kehadirannya. Karena tidak ada satu ruang pun di semesta yang tidak ada kehadirannya, yang tidak ada keberadaannya. Jadi sebetulnya ya bukan Allah yang ada dalam diri kita, tapi diri-diri kita ini, semua makhluk ini sebetulnya ada dalam dirinya Allah, ada dalam dirinya Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang sampai hari ini merasa ada ilusi keterpisahan dengan Tuhannya, sama saja seperti seekor ikan yang setiap saat mengambil kehidupan dari samudra, tapi dia masih mempertanyakan di mana samudra. Makanya sekali-kali ikan itu perlu loncat dari samudra. Maka ketika ikan itu loncat dari laut,
dia baru bisa menyaksikan, oh ternyata ya itulah tempat hidup saya. Makanya untuk tahu bahwa dia selama ini tinggal dalam laut, sekali-kali dia harus keluar dari lautan. Makanya coba perhatikan ya, ikan lumba-lumba ya, ada yang loncat ke atas. Kenapa loncat ke atas? Dia sedang merasakan sensasi. Bagaimana keluar dari medan kehidupannya sendiri. Sehingga dia bisa meyakinkan bahwa sebetulnya dia bersama dengan tempat hidupnya. Baik ya, kita masuk lagi kepada proses penciptaan. Jadi proses penciptaan itu para sahabat cuma 3 saja. Sangat sederhana. Yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Ini kata-katanya sederhana, tetapi harus dipahami dengan cermat. Jadi yang pertama, bayangkanlah. Yang kedua, rasakanlah. Yang ketiga, terimalah. Nah, oleh karena itu maka Einstein pernah mengatakan, ya, jadi kalau pikiran itu hanya menghubungkan kita dari A ke B. Sedangkan imajinasi bisa menghubungkan kita dari A ke B, ke C, ke D, sampai ke Z. Bahkan tanpa batas. Itulah hebatnya imajinasi. Jadi imajinasi yang saya maksud di sini. Ya, bayangkanlah, rasakanlah, dan terimalah. Bagaimana membayangkan? Langkahnya seperti apa? Awas, jangan salah ya. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Tentu saja, ya, alatnya adalah pikiran. Yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi tidak cukup hanya dengan membayangkan apa yang kita inginkan. Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pikiran kita pada yang kita inginkan. Tetapi harus melampaui yang kedua. Apa itu? Bayangkan diri kita berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi yang kita sudah bersama dengan yang kita inginkan itu. Walaupun masih dalam pikiran, tapi pikiran sudah bisa menjangkau ke sana. Itu hebatnya pikiran. Pikiran itu luar biasa. Ya, jangkauannya sangat luas. Jadi yang pertama, gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan bahwa diri kita sudah berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Walaupun baru dalam pikiran. Lalu yang ketiga, bayangkan diri kita melakukan berbagai hal dengan apa yang kita inginkan itu. Jadi kita ini ya sudah melakukan berbagai hal. Walaupun baru di tingkat pikiran dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita memiliki yang diinginkan itu. Jadi saya beri contoh lah sederhana ya. Ya, saya menginginkan sebuah mobil dambaan saya yang saya sangat senangi. Ya, dan itu sudah berkali-kali saya coba. Jadi yang pertama, saya menggunakan pikiran tentu saja untuk memfokuskan dan membayangkan mobil mana yang saya inginkan. Ya. Nggak usah berpikir uang, ya, karena semesta yang akan menyelesaikan caranya. Nah, kita itu sering berpikir cara. Tugas kita itu yang pertama. Yang kedua, saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Saya membayangkan bahwa diri saya sudah bersama dengan mobil itu. Lebih dalam lagi, saya membayangkan bahwa saya sudah melakukan berbagai hal dengan mobil itu. Saya berpergian ke sini, ini bukan halusinasi, bukan. Ini imajinasi. Ya, ini bukan halusinasi. Jadi kalau ada orang mengatakan ini halusinasi, itu karena tidak tahu ilmunya. Ya, ini harus dipraktekkan. Ya, saya seakan-akan sudah melakukan berbagai hal dengan mobil yang saya impikan itu. Saya sudah pergi bersama keluarga, itu nggak apa-apa. Itu imajinasi. Nah, saya perlu kasih tahu ya para sahabat. Coba ya, produk teknologi yang hari ini kita nikmati, kan sebenarnya hasil imajinasi. Mungkin 5.000 tahun yang lalu orang mengatakan impossible. Tapi sekarang orang mengatakan I am possible. Jadi impossible itu menjadi I am possible. Itu sebabnya ya, kalau kita berada di tataran ruang dan waktu, kita akan terjebak oleh hukum kausalitas. Sebab akibat. Tapi begitu kita melampaui ruang dan waktu, masuk dalam dimensi kuantum, masuk dalam dimensi energi, apa yang terjadi? Di situ kita akan memasuki yang namanya probability. Artinya kemungkinan lebih banyak lagi. Itulah hebatnya ya. Dan itu sudah diramalkan oleh fisika kuantum. Ya, bahwa apa yang dapat kita bayangkan sebetulnya itu sudah ada barangnya, sudah ada kejadiannya saat ini. Cuman apa?
Hanya soal waktu untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita yang harus menariknya. Jadi para sahabat, sekali lagi ini agak dalam ya. Ini saya ulang-ulang. Yang pertama ya, bagaimana cara membayangkan? Gunakan pikiran untuk memfokuskan dan membayangkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, bayangkan diri kita sudah berada bersama dengan yang diinginkan itu, walaupun di tingkat pikiran. Yang ketiga, bayangkan diri kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, bayangkan diri kita sudah memiliki yang diinginkan itu. Ini ya, membayangkan. Jadi bukan membayangkan tuh seperti yang selama ini dilakukan banyak orang. Makanya disitulah pentingnya kita harus melek, harus literasi, harus melek ilmu ya. Makanya janganlah jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Lebih bagus jadi orang yang tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita tidak tahu. Maka semesta pasti akan memberitahu. Nah, sekarang bagaimana merasakan? Kan tadi ilmunya, proses penciptaan itu cuma 3. Yang pertama membayangkan, yang kedua merasakan, yang ketiga menerima. Bagaimana cara merasakan? Baik para sahabat, merasakan pun ada prosesnya. Yang pertama ya, pada saat bersamaan dengan membayangkan tadi, pada saat bersamaan nih dengan membayangkan tadi, jadi ini di dimensi pikiran tadi, tapi cuman ini di dimensi perasaan, kita harus merasakan cinta terhadap yang kita bayangkan itu. Kita maksudnya cinta dimaksud apa? Cinta itu kan kekuatan positif. Jadi kita merasakan hal positif ya dengan yang kita bayangkan itu. Itu pada saat bersamaan dengan membayangkan, kita harus merasakan kekuatan positif terhadap apa yang kita bayangkan itu. Jangan ada ketiadaan kekuatan positif. Yang kedua, kita harus membayangkan dan merasakan berada bersama dengan yang kita inginkan itu. Jadi kalau tadi kan langkah kedua dalam membayangkan ya, kita memikirkan seakan-akan kita sudah bersama dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita merasakan seakan-akan sudah bersama dengan yang kita inginkan. Lalu langkah yang ketiga, kita harus membayangkan dan merasakan berbagai hal bersama yang diinginkan itu. Pada langkah membayangkan tadi, langkah yang ketiga, kan kita ya memikirkan seakan-akan kita sudah merasakan berbagai melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Nah, di sini kita bukan melakukan berbagai hal saja, tetapi merasakan bahwa kita sudah melakukan berbagai hal dengan yang kita inginkan itu. Dan yang keempat, kita harus membayangkan dan merasakan memiliki yang kita inginkan itu. Nah, inilah membayangkan itu dalam dimensi medan listrik di pikiran, sedangkan merasakan dalam dimensi medan magnet itu terjadi dalam perasaan. Makanya begitu koheren antara pikiran dan perasaan, maka disitulah yang namanya realitas akan datang kepada kita. Bahkan ya, realitas akan yang datang kepada kita, yang kita inginkan akan datang bertubi-tubi. Ya, sekali lagi, yang tidak diinginkan pun bisa datang bertubi-tubi kalau kita tidak mampu mengubah pikiran dan perasaan kita. Jadi para sahabat, ya, imajinasi kita menghubungkan kita dengan apa yang kita inginkan. Jadi saat kita berimajinasi, sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan itu. Karena imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, imajinasi itu menghubungkan. Sekali lagi, pahami bahwa pikiran adalah energi, pikiran adalah vibrasi, pikiran adalah frekuensi. Saat kita sedang mengimajinasikan, membayangkan, berarti sebetulnya pikiran sedang memancarkan frekuensi, sedang memancarkan vibrasi. Oleh karena itu maka saat pikiran sedang membayangkan, maka saat itu sebetulnya kita sudah terhubung dengan yang kita inginkan. Nah, keinginan kita dan rasa cinta itu yang menciptakan magnet. Jadi saya sudah mengatakan bahwa diri kita adalah magnet. Di mana sesungguhnya kutub magnet itu? Para sahabat sudah tahu ya. Waktu SD belajar yang namanya magnet itu punya 2 kutub. Ya, seperti ini ya, saya gambarkan. Magnet itu punya 2 kutub ya. Jadi kalau ini adalah magnet, sebut aja magnet batang. Jadi banyak sekali di laboratorium bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, ada magnet uhu ya, macam-macam bentuk magnet. Ya, yang jelas kalau ini magnet batang ya, maka dia punya 2 kutub, ini utara, ini selatan. Dan kalau ini dipotong segini ya, digergaji dipotong, bahan magnet ini, dia tetap aja. Tidak mungkin magnet itu memiliki utara saja. Pasti ada utaranya, ada selatan. Makanya
magnet itu tidak pernah monopol. Tidak pernah monopol, ya. Dia selalu dipol. Dipol itu artinya selalu memiliki dua kutub. Kalau ini dipotong lagi, tidak mungkin utara saja. Dia akan memiliki sama, ya. Utara dan selatan, walaupun ukurannya lebih kecil. Ini dipotong lagi, dia akan memiliki utara dan selatan. Utara dan selatan. Terus dipotong, sampai pada tingkat yang elementer. Itu yang disebut dengan dipol. Makanya dipol magnet dalam fisika itu adalah elemen terkecil magnet. Apa itu? Tiada lain adalah atom. Makanya dalam atom itu ada inti atom, ada elektron yang bergerak mengelilingi inti. Dan ketika elektron bergerak mengelilingi inti, dia seperti arus listrik. Makanya dalam fisika itu yang namanya dipol magnet, rumusnya M, itu tiada lain adalah berapa besarnya arus, berapa besarnya luas. Jadi ketika arus listrik dikalikan luas yang dikelilinginya, itu yang disebut dengan dipol magnet. Nah, itulah yang disebut dengan magnet elementer. Maka magnet tidak pernah monopol, selalu dipol. Nah, jadi kalau magnet aja dipol, ada utara selatannya. Kalau tubuh kita magnet, di mana sebetulnya kekuatan magnet tubuh kita? Satu di pikiran, itu utaranya. Satu di perasaan, itu adalah selatannya. Jadi kalau pikiran dan perasaan ini, itu adalah bagian yang paling kuat. Maka oleh karena itu maka pikiran dan perasaan berpadu, itu yang menjadi sifat magnetis. Maka diri kita ini adalah magnet. Kalau diri kita magnet, kan diri kita bisa menarik semua ya hal yang di sekitar magnet kita. Terserah kita mau menarik apa. Mau menarik yang positif atau mau menarik negatif, semua urusan ada pada kita. Jadi dari sini bisa paham ya para sahabat. Ya ini saya jelaskan aspek sainsnya supaya semuanya mengerti. Baik ya. Jadi keinginan kita dan rasa cinta itu menciptakan magnet. Sekali lagi, yang saya maksud dengan rasa cinta itu adalah kekuatan positif, bukan rasa perasaan, ya, gitu. Makanya manusia itu cuma dua, ada yang kehadiran cinta, ada yang tidak kehadiran cinta. Makanya begitu kita sadar bahwa diri kita punya cinta, itu kekuatan positif. Tugas berikutnya adalah menggunakan kekuatan positif itu. Nah, menggunakan kekuatan positif namanya mencintai. Jadi banyak orang yang punya cinta, dia punya kekuatan positif, tapi dia tidak mampu menggunakan kekuatan positif itu. Ya, makanya dia punya cinta tetapi tidak bisa mencintai. Nah, keinginan kita dan rasa cinta menciptakan magnet. Jadi mengerti ya, keinginan berasal dari pikiran, rasa berasal dari perasaan, dan itu akan membentuk kutub-kutub magnet. Makanya kalau digambarkan medan magnetnya seperti ini para sahabat. Jadi bagian yang ini itu, jadi magnet itu ya punya yang disebut dengan garis gaya magnet. Ya seperti ini. Keluar dari utara, masuk ke selatan. Ini juga sama. Keluar dari utara, masuk ke selatan. Nah, bagian yang sini, terus begitu. Ya, gitu. Ini juga sama. Nah, perhatikan ya. Bagian yang sini, ini kalau digambarkan semuanya, ini kan bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Bagian yang paling rapat. Tapi bagian sini, renggang. Itu artinya, bagian sini, kekuatan magnetnya kuat. Bagian sini, kekuatan magnetnya kuat. Dan ternyata bumi kita pun sebetulnya dipol. Karena bumi ini punya kutub utara magnet, punya kutub selatan magnet. Bayangkan ya, bumi saja magnet. Jadi sebetulnya semua yang di alam ini bersifat magnet para sahabat. Cuman kita tidak pernah menyadari. Kalau tubuh kita ini istrinya cuma dua. Tubuh kita isinya cuma dua. Satu listrik, dua kimia. Makanya kalau sistem kelistrikan dan kimiawi tubuh kita bagus, maka tubuh ini akan memproduksi hormon-hormon yang menyehatkan. Tubuh kita menjadi sangat sehat, tidak mudah sakit. Sebaliknya ya, kalau sistem kelistrikan, sistem kimia dalam tubuh kita itu kurang bagus. Itu yang menyebabkan tubuh kita sangat rentan terhadap penyakit. Ya, jadi disinilah pentingnya peran diri kita dalam proses penciptaan. Yuk, kita mau berperan apa dalam proses penciptaan gitu? Ulangi ya, proses penciptaan cuma 3. Membayangkan, merasakan, kemudian menerima. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di membayangkan, tadi ada 4 langkah, di merasakan ada 4 langkah. Ulang-ulang para sahabat, sampai para sahabat mengerti ini. Lalu dipraktekkan. Laporkan pada saya. Luar biasa ya hasilnya. Baik. Nah, jadi yang tadi baru 2 langkah ya. Yang pertama membayangkan, yang kedua adalah merasakan. Nah, bagaimana langkah untuk menerima? Awas ya, menerima tuh bukan begini, bukan begitu ya. Ini ada ilmunya.
yang pertama, langkah yang pertama. Kekuatan cinta atau kekuatan positif akan bekerja lewat kekuatan alam. Jangan lupa ya, kekuatan positifnya akan bekerja lewat kekuatan alam. Jadi alam ini ya tidak diam. Dia punya kekuatan. Baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Untuk apa? Untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi sebetulnya yang kita inginkan ini tentu saja bukan dihadirkan oleh kita, dihadirkan oleh kekuatan alam. Nah sekarang bagaimana kekuatan cinta kita itu bisa ya menggerakkan agar kekuatan alam bekerja untuk menghadirkan yang kita inginkan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, pahami kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian, orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Jadi, ya cara alam menghadirkan yang kita inginkan ini pasti dong menggunakan berbagai keadaan atau orang, ya, atau apa saja yang menjadi lantaran. Kan tidak mungkin kan uang jalan ke rumah kita karena dia tidak punya kaki. Pasti datang ke rumah kita itu ya lewat kita berhubungan dengan orang, mungkin saja ada hubungan bisnis, ada hubungan apa, ada hubungan kasih sayang, sehingga orang bisa memberikan uang. Kan uang itu datang kepada kita dibawa oleh orang, tapi orang ini digerakkan siapa? Digerakkan oleh kekuatan alam. Lalu kenapa alam bisa menggerakkan orang ini? Karena kita yang mengundangnya. Kita yang mengundangnya lewat pikiran dan perasaan kita. Ya, itu mekanismenya. Jadi apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya dengan sepenuh hati. Jadi kenapa yang kita inginkan tidak datang kepada kita? Saya pastikan para sahabat menginginkannya tidak sepenuh hati. Membayangkan dan merasakannya tidak sepenuh hati. Langkah membayangkan dan langkah merasakannya belum tahu caranya. Dan saat ini di episode yang kelima saya beritahu caranya. Luar biasa ya, silakan dipraktekkan. Jadi keinginan itu adalah cinta. Kembali lagi kepada episode yang pertama, episode 1. Adakah teknologi ini kalau tidak ada cinta? Tidak ada bukan? Karena apa? Para ilmuwan melakukan penelitian, ya. Penelitian tentang optik, penelitian tentang listrik, tentang magnet, tentang gelombang, tentang termodinamika. Kan semua itu karena ada keinginan. Keinginan untuk mendapatkan sesuatu, rahasia alam, yang ketika rahasia itu diciptakan dalam teknologi, membuat kehidupan manusia menjadi mudah. Coba bayangkan para sahabat, apakah video ini bisa dinikmati oleh para sahabat kalau tidak ada kamera? Apakah video ini bisa dinikmati para sahabat kalau tidak ada IT? Kan tidak ada. Dan semua penciptaan, semua penemuan, bukankah sebetulnya berasal dari keinginan positif yang dimiliki oleh para ilmuwan? Maka kita harus berterima kasih pada mereka. Kalau nggak ada mereka, tidak ada teknologi. Jangan menganggap mereka ini ya cuma-cuma. Karena penemuan itu sambung menyambung para sahabat. Dan tidak ada satu penemuan yang berdiri sendiri. Ya, semua penemuan itu bersambung menyambung. Makanya kalau dalam riset selalu ada yang disebut dengan rekomendasi atau saran. Jadi riset ini bisa dilanjutkan untuk kondisi yang berbeda. Itu kan biasanya seorang peneliti ngasih saran di akhir kesimpulannya. Dan saran itu untuk ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya. Karena apa? Keterbatasan waktu. Ya, karena apa? Kan tidak ada orang yang abadi. Tetapi ilmu pengetahuan abadi. Sambung menyambung. Itulah luar biasanya. Makanya tidak ada satu barang pun yang saat ini dinikmati oleh kita hasil kita sendiri, bukan? Bahkan kita tidak pernah memakan beras hasil tanaman kita. Mungkin, ya. Karena apa? Beras yang kita makan hari ini kan hasil tanaman orang lain. Betul nggak? Tidak ada orang makan beras sekalipun petani. Petani tidak ada yang kemudian menunggu untuk makan nasi 3 bulan sampai beras yang ditanam oleh dirinya itu jadi, kan tidak ya. Jadi saat petani itu nanam padi, dia juga harus makan, bukan? Dan bisa jadi yang dia makan bukan beras hasil tanamannya, hasil orang lain. Jadi sebetulnya dalam hidup ini kita sangat banyak utang budi, bukan, kepada banyak orang. Jadi kalau kita sadar bahwa kita banyak utang budi kepada banyak orang, mana mungkin kita melakukan keburukan dalam hidup. Baju yang saya pakai ini, entah berapa ribu orang yang terlibat. Siapa yang nanam kapasnya saya juga nggak tahu. Siapa yang memanjat sehingga kapas itu bisa dipanen saya juga tidak tahu.
Siapa yang memintal menjadi benang, saya tidak tahu. Siapa yang memintal menjadi kain, saya juga tidak tahu. Ya, saya tahunya yang menjahit ya saya tahu. Setelah jahit kain, yang menjahitnya saya tahu. Cuma satu aja, tukang jahitnya saya tahu. Tapi siapa yang bikin kancing, saya juga tidak tahu. Siapa yang bikin pewarna ini, saya juga tidak tahu. Jadi kalau saya pakai baju ini dengan kesadaran, para sahabat, betapa banyak di satu barang yang saya pakai saja, ribuan bahkan jutaan orang terlibat. Jadi sebenarnya kita tuh punya banyak utang budi. Spidol ini bukan buatan saya. Mic yang saya pakai bukan buatan saya. Dan mic ini tercipta dari berbagai elemen. Setiap elemen ada penciptanya. Bayangkan, ada kabelnya, siapa yang menciptakan kabel? Siapa yang menemukan konduktor? Aduh, kalau kita berpikir seperti itu ya, kita ini hidup jadi malu ya. Kita sudah berkarya apa dalam kehidupan ini? Makanya aneh ya. Makanya orang-orang yang dangkal pengetahuannya, cuma bisa menyalahkan, cuma bisa menghujat, menebarkan kebencian. Sebetulnya orang yang semacam itu sederhana ya. Karena dalam dirinya tidak punya cinta, tidak ada kekuatan positif. Ya, tidak ada cahaya dalam dirinya. Yang ada cuma kegelapan. Ya, makanya ada cinta atau tidak ketiadaan cinta. Itu aja ya, para sahabat. Nah, dalam menerima ini, jadi yang pertama, kekuatan cinta akan bekerja lewat kekuatan alam. Baik yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kekuatan alam akan menggunakan berbagai keadaan, kejadian atau orang untuk menghadirkan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, apapun yang kita inginkan, kita harus menginginkannya sepenuh hati. Bagaimana kita membayangkannya? Bagaimana kita merasakannya? Yang keempat, keinginan adalah cinta. Bila keinginan tidak meletup-letup, atau keinginannya itu biasa-biasa saja, tidak meletup-letup di dalam diri kita nih, maka kita tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menuai kekuatan cinta itu. Artinya, keinginan itu harus meletup-letup ya. Harus meletup-letup, harus kuat di sini. Makanya, kenapa ya? Di dalam bahasa Arab ada yang namanya tekad, yang disebut dengan malak, milik, yang kemudian sering disebut malaikat. Ya, itu kan sebenarnya tekad. Jadi keinginan yang meletup-letup itu, keinginan yang meletup-letup, keinginan yang sungguh-sungguh, ya, kita menginginkannya. Makanya kalau kita keinginannya biasa-biasa saja, itulah yang membuat magnet kita tidak cukup untuk menarik yang kita inginkan. Ya, kita harus mendambakan apa yang diinginkan itu, ya, dengan sepenuh hati. Karena keinginan adalah perasaan cinta. Ingat ya, keinginan itu tidak buruk. Karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang positif, misalkan kita ingin uang kita banyak, agar kita bisa berbagi, bisa menolong banyak orang, bisa menyelamatkan banyak orang, bisa menyekolahkan banyak orang yang putus sekolah. Keinginan itu kekuatan cinta, para sahabat. Ya, keinginan itu kekuatan cinta. Ya, jangan terjebak oleh kata-kata. Ya, perhatikan substansi yang saya sampaikan. Dan kita harus memberikan cinta untuk menerima apa yang kita sukai. Jadi, ya, saya sudah sampaikan. Ya, bagaimana rasa kita terhadap uang? Bagaimana rasa kita terhadap hubungan? Bagaimana rasa kita terhadap kesehatan? Rasa kita terhadap semua itu menentukan. Kalau rasa kita negatif, misalnya sederhana saja, ketika diajak sama saya, minggu depan kita ke Bali yuk. Nah, kalau rasa kita negatif, langsung, wah, uang dari mana? Itu rasa kita terhadap uang sudah negatif, maka kita tidak akan pergi ke Bali. Tapi setidak-tidaknya kalau rasa kita positif, yuk, pasti ada uangnya. Pasti saya punya uangnya. Pasti saya ke Bali. Kalau rasanya positif terhadap uang, uang juga akan datang. Jadi sebetulnya rasa kita yang menarik. Nah, jadi ketika rasa kita positif akan menarik hal yang positif. Berarti yang kita inginkan. Kalau rasa kita tidak positif, kita menarik yang tidak kita inginkan. Apa itu? Ketiadaan uang. Sehingga orang pergi ke Bali, kita tidak ikut pergi ke sana. Karena apa? Ya karena kita ya tidak sepenuh hati menginginkannya. Dan ini dianggap sepele ya, padahal ini adalah hal yang sangat bagus ya, sangat penting ya. Ini adalah kuliah yang sangat penting para sahabat. Oleh karena itu, pahami, cermati setiap kata yang saya sampaikan, coba mulai dipraktekkan dalam hidup ya. Jika perlu nanti kita kopi darat lah ya. Silahkan ya kalau tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Itu luar biasa ya, luar biasa. Dan saya sekali lagi tidak pernah mau menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya, yang saya tidak mengetahuinya, yang saya tidak memahaminya. Saya tidak berani menyampaikan sesuatu yang cuma apa kata orang. Yang saya sampaikan ini adalah apa kata saya,
sudah teralami oleh saya sendiri dan sekarang saya bagikan. Ya, semoga ini bisa menginspirasi para sahabat semuanya.